9 fraksi di DPRD Provinsi Banten sepakat pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda usul Gubernur Banten tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Banten, tahapan selanjutnya adalah pembentukan pansus yang akan membahas secara dalam dan komprehensif berkenaan dengan draft Raperda yang diusulkan oleh Gubernur Banten tersebut. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna, penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024 kemarin. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menerima dan memberikan beberapa catatan terhadap isi dari draft Raperda yang dimaksud. Dan beberapa catatan itu akan disampaikan secara resmi pada agenda paripurna yang sudah terjadwalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan pejabat instansi KPK Provinsi Banten. Yang kami hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik hidayah serta nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir memenuhi undangan rapat paripurna baik secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 24 Juli 2022, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 25 orang dan secara virtual sejumlah 18 orang, dan jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD, terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah menandatangani daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini sesuai ketentuan hasil rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus COVID-19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai Raperda usul Gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2024. 3. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD kedua masa persidangan ke-1 tahun sidang 2022-2023
Selasa 9 Agustus 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 telah dilaksanakan rapat paripurna penyampaian nota pengantar gubernur mengenai rancangan peraturan daerah usul gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati, agenda rapat paripurna pada hari ini kita akan mendengarkan penyampaian nota pengantar gubernur mengenai rapat usul gubernur tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024. Untuk itu, kepada yang terhormat pejabat gubernur Banten, kami persilakan. Al-Muktabar melanjutkan, dirinya mengapresiasi atas beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten. Namun yang jelas, beberapa anggaran yang diajukan itu berdasarkan hasil usulan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. Terkait dengan cost sharing, penganggaran itu akan dibicarakan dengan kabupaten dan kota, tidak dibebankan seluruhnya kepada provinsi. Akan tetapi, pihaknya menginginkan provinsi bisa meringankan beban anggaran kabupaten dan kota untuk pilkada ini, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Untuk diketahui, besaran anggaran yang diajukan oleh Pemprov Banten untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2024 ini sebesar 596.294 miliar. Anggaran itu akan diangsur selama 3 tahun anggaran. Tahun pertama direncanakan sebesar 10 miliar lebih, sesuai dengan rancangan perubahan RKPD. Pada tahun kedua, yakni 2023, sebesar 530 miliar lebih. Dan tahun ketiga, yaitu 2024, sebesar 50 miliar lebih. Dan besaran alokasi masih dinamis dan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan dengan Pansus dan Banggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota perwakilan rakyat daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, jabat sekretaris daerah serta jajaran pemerintah Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintah lainnya se-Provinsi Banten, tokoh masyarakat, alim ulama, penggagas dan para pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan organisasi profesi, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemahasiswaan, dan insan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah dengan hatinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang terhormat. Kita ketahui bersama pemilihan umum akan digelar serentak pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, bahwa pemungutan suara serentak nasional
dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada bulan November 2024. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tentu saja memerlukan kesiapan yang matang, cermat, dengan mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilu kepada pusat dan kabupaten kota di wilayah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten memandang kebutuhan anggaran menjadi prioritas untuk membiayai setiap tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga tahap pelantikan calon terpilih. Selain itu, pembiayaan diperlukan untuk kebutuhan logistik pemilu, honorarium penyelenggara, dan untuk pengamanan. Semua itu seluruhnya harus benar-benar dipastikan ketersediaan anggarannya, dan tentu saja menjadi tugas dan komitmen kita bersama untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu di Provinsi Banten. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, dalam penyiapan alokasi pembiayaan penyelenggaraan pemilu secara serta tahun 2024 dilakukan secara berjenjang, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020. Antara lain menyatakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dalam satu daerah provinsi dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten kota yang bersangkutan. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang terhormat, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerintah kabupaten kota secara berkesinambungan terus berjalan dan terkoordinasi untuk saling melengkapi dalam menyukseskan pemilu yang merupakan satu keniscayaan. Hubungan simbiosis mutualisme tentu saja harus kita jaga dalam rangka bingkai persatuan dan kesatuan serta kebinekaan. Mengingat Pesta Demokrasi tahun 2024 adalah yang pertama kali dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, sebagai pejabat gubernur yang diberikan tugas oleh Presiden untuk menyelenggarakan pemilu, mohon Bapak Ibu Dewan yang terhormat, seluruh tokoh masyarakat dan alim ulama serta semua stakeholders di Provinsi Banten untuk bahu-membahu menjaga kondusivitas Provinsi Banten agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan aman, tentram, damai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.
pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Saat ini kita masuk pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Meskipun pergerakan positif di Provinsi Banten masih melandai, namun bukan berarti kita tidak mewaspadai melonjaknya penyebaran COVID-19 dengan varian baru. Oleh karena itu, sekali lagi kami menegaskan kita ingin pesta demokrasi di Provinsi Banten tahun 2024 dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terselenggara dengan baik. Pembentukan dana cadangan menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab kita bersama sebagai penyelenggara pemerintah di daerah. Pedoman untuk dana cadangan juga tercantum di dalam pasal 303 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah. Pasal 80 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan dan peraturan perundangan di atas, pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 merupakan mitigasi terhadap kemampuan APBD dalam membiayai kegiatan tersebut. Adapun besaran dana cadangan yang direncanakan sebesar 509.471.294.000 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang akan dipenuhi selama 3 tahun anggaran, dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap. Pimpinan dan anggota Dewan beserta hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang telah bersinergi dan berkolaborasi bersama berdasarkan kewenangan dan fungsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan daerah. Al-Muktabar juga meyakinkan meskipun anggaran yang dialokasikan itu besar, namun tidak mengganggu program-program prioritas lainnya karena semuanya sudah dikalkulasikan berdasarkan perhitungan akuntansi. Notabene kan orang Dewan kan adalah parpol gitu. Nah itu mereka menganggap itu kebesaran. Nah itu pertimbangan apa yang bisa diambil Pemprov itu Pak? Bisa besar itu? Jadi yang pertama tadi kita dengarkan bersama ya pandangan fraksi-fraksi terhadap usul gubernur rancangan peraturan daerah untuk pembiayaan. Dalam hal ini kita mempersiapkan dana cadangan dari gaji pemilu serentak ada khususnya di 2024. Nah ini orientasinya pertama kita ingin memastikan memang tersedia dana dalam rangka nanti pada pelaksanaan pembiayaan bagi pemilu kepala daerah khususnya. Hal apa saja itu? Pertama adalah hal-hal yang menyangkut terkait dengan agenda-agenda yang secara
spesifik perlu dibiayai atau apa yang disebut istilah yang satu kita membiayakan. Oh, sharing. Jadi itu yang nanti kita bisa bersama atau beberapa yang bisa ditangani oleh provinsi untuk pembiayaan di kabupaten kota juga. Nah, kemudian juga kita pembiayaan itu dalam rangka begitu pentingnya yang dilaksanakan oleh para ad hoc kepanitiaan, karena itu akan serentak luar biasa volume kerjanya, maka mungkin perlu ada hal-hal secara teknis memerlukan pembiayaan di sana. Kemudian juga hal-hal yang terkait teknis lainnya juga sedang nanti kita dalami pembicaraannya bagaimana tahap pembahasan bersama DPRD Provinsi Banten. Kita juga tadi dipertanyakan bagaimana komunikasi dengan kabupaten kota, dan kita sudah lakukan itu pada dasarnya untuk kita bersama-sama, karena bupati wali kota juga menyelenggarakan itu. Tapi juga kita melihat kalau memang provinsi memungkinkan meringankan beban kabupaten kota, itu yang sedang kita pikirkan melalui persiapan-persiapan dengan dana cadangan. Angka ini apakah sudah melalui perhitungan bersama lembaga lain, Pak, KPU atau Oh iya, Bawaslu? jadi angka ini adalah basisnya usulan dari KPU maupun Bawaslu, dan juga kita sedang memposkan juga untuk aspek-aspek keamanan dalam hal ini oleh lembaga TNI Polri, dan juga kita nanti tentu dalam pelaksanaannya tetap melihat perkembangan peraturan yang ada, baik itu yang diatur oleh Bawaslu maupun KPU, dan itu menjadi pedoman dasar kita. Penganggarannya itu gimana Pak? Sistem 3 tahun atau itu? Ya, kita dalam rangka ini memulai dengan perubahan ini sekitar 15 miliar, kemudian 2023 mungkin itu adalah puncaknya, dan di 2024 sekitar 50 miliar ya, agak gede ya. Puncaknya di 2024 Ya, puncaknya, tapi penganggarannya kita persiapkan mulai dari 2023. 2024 itu pelaksanaannya. Karena kita kan ada yang juga yang mau dicicil ya Pak, tiap tahun kan sekitar 137 miliar Bu ya, untuk SMI ya, mulai tahun depan. Apakah ini tidak mempengaruhi APBD kita Pak untuk proyek-proyek seperti itu di daerah? Ya, terhadap hal itu dari awal kita telah mengkalkulasi dan memperhitungkannya, yang tentu prinsip-prinsip dasar tata akuntansi akan kita pegang teguh, dan tentu atas perhitungan-perhitungan itu kita menjamin betul likuiditas kas daerah itu sesuai dengan parameter pembiayaan pembangunan yang sedang berjalan. PAD perlu dicambuk lagi nggak, Pak? Ya. PAD perlu dicambuk lagi ya, atau ditingkatkan lagi gitu Pak? Oh, iya. Karena kan ini kan ada tambahan-tambahan biaya utang dengan buat keperluan partai seperti ini gitu. Ya, tentu PAD menjadi target kita, baik dalam pendekatan dengan intensifikasinya, artinya hal yang sudah ada kita tingkatkan, maupun ekstensifikasi. Kemungkinan kita mencari tambah-tambahan baru, utamanya kita bergerak juga untuk meningkatkan bagaimana pendapatan dari sektor air baku permukaan. Hal-hal begitu juga menjadi konsentrasi kita ke depan. Saya juga berharap teman media juga untuk memberi informasi perkembangan di masyarakat, menginformasikan kesadaran kita untuk membayar pajak kendaraan bermotor umpamanya. Nah, itu akan sangat membantu, karena dari basis kesadaran itulah kita bisa bersama-sama mengumpulkan pembiayaan pembangunan dalam arti luas. Di proyeksi 2023 APBD kita murni itu di angka berapa Pak? Kalau karena ada penambah-penambah biaya ini kan gitu. Ya, sebenarnya si basis pembiayaan standar sesuai dengan perencanaan yang kita siapkan, dan APBD kita telah terprediksi dari awal dengan total berapa yang akan kita alokasikan untuk pembiayaan berdasarkan prioritas daerah yang kita susun sesuai dengan dokumen perencanaan. Mungkin bergerak di sekitar 17-an Pak. Mungkin masih tidak sampai seperti itu. Pak, tadi Dewan meminta agar program-program prioritas tidak terganggu Pak, dengan tambahnya dana cadangan ini. Oh iya, tentu karena perencanaan yang menjadi dasar kita mendesain sebuah agenda, maka tidak akan saling mengganggu.
di proses perencanaan itu terurai mana membiayai apa. Nah, sehingga muncul nanti skema-skema prioritas. Dari prioritas itulah maka tidak akan ada gesekan komposisi pembiayaan, dan itu hasil kesepakatan pemerintahan daerah adalah gubernur dan DPRD. Itu yang akan kita bahas bersama. Skema cost sharing dengan kabupaten kota juga tadi dipertanyakan gimana nanti Pak? Oh iya, makanya ini juga kita intent mengkomunikasikan, masih ada tahapan beberapa waktu berikutnya untuk kita bisa komunikasikan itu siapa berbuat apa, dalam jumlah berapa, dan tanggung jawab apa. Ini kita masih intent komunikasikan dengan kabupaten kota. Ada kemungkinan dari Bankio Pak? Tapi prinsipnya hal-hal yang bisa ditangani langsung oleh provinsi itu kita akan upayakan untuk bersama ya. Artinya mungkin porsi kabupaten kota menjadi tidak terlalu terbebani. Itu prinsipnya. Perubahan sebentar lagi Pak, target RAPBD ini selesai kapan? RAPBD apa? Raperda. Kalau melihat dari tadi kita dengar bersama pandangan dari fraksi-fraksi, dan hari Kamis sudah jawaban dari gubernur. Mungkin mudah-mudahan tidak begitu lama. Jadi kita akan berparalel dengan perubahan anggaran. Karena item-item yang ada di sini ya seperti 15 miliar itu yang kita mulai insert masukkan dari perubahan anggaran. Berarti Agustus ini selesai lah gitu Pak? Mudah-mudahan. Pak, hal lain katanya tahun berperubahan ada rencana pembangunan untuk di KM Pak? Apa penghubung atau wisma gitu? Oh ya, jadi itu ingin saya jelaskan juga di kesempatan ini. Kita membuat dokumen perencanaan yang pengganti RPJMD sesuai dengan aturan perundangan. Saya tidak lagi menyebutkan mandatori ya, nanti dicatat lagi. Kalau foto aja Pak. Iya. Jadi RPD, rencana pembangunan daerah, karena RPJMD kita telah habis masa berlaku sampai 2022. Mei 12, tanggal 12, maka diperintahkan kita untuk menyusun RPD. Nah, rencana pembangunan daerah itu basis dasarnya adalah rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai 2025. Kemudian visi misi presiden dan wakil presiden. Lalu berikutnya adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, di dalam visi misi presiden itu banyak hal yang kita tentu dalam alur bagaimana pelaksanaan implementasi visi misi presiden. Tentang ibu kota negara adalah agenda kerja pemerintah, dan normatif bila kita melakukan lompatan berpikir untuk kita terkonektivitas ke ibu kota negara itu, karena peraturan perundangan telah menetapkannya. Jadi tentang kantor penghubung itu tertulis di dalam RPD, rencana pembangunan daerah, tertulis ya, saya garis bawahi. Jadi tidak ada yang di luar dari RPD. Semua yang kita lakukan ini panduannya RPD. Boleh dicek satu persatu, tersurat ada di sana. Nah, komposisinya tergantung komponen yang menjadi desain perencanaan itu. Sehingga saya tidak mungkin proses suatu agenda yang tanpa aturan. Itu prinsip. Ada isu yang berkembang katanya untuk anggarannya dari OPD besar katanya disisir. Nah, kalau itu kita tentu melihat basis-basis prioritas ya. Nah, dengan kita melihat seperti itu, maka pada azas yang 3 utama tadi, koridornya itu. Jadi bukan soal hal-hal yang terkait dengan menyisir atau memproteksi atau apapun istilah lain terhadap, jadi bukan, tapi lebih ke kita mengurai ke aspek-aspek yang disebut dengan prioritas. Yang bisa menjadi panduan utama prioritas itu adalah peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan itu untuk rencana 3 parameter utama tadi, di samping ada beberapa azas teknokratik lain. Oke.